Tuhanku, ku ingin ikut berkemar memuji selalu. Segenap puji baginya dan Yesus penebus, tempatku disiapkannya di surga yang kudus. Jangan gelisah, sabdanya percaya padaku. Akulah jalan yang benar ke rumah Bapakku. Segenap puji baginya dan Yesus penebus, tempatku disiapkannya di surga yang kudus. Inilah jalan kebenaran dan hidup. Hanya Tuhan Yesuslah jalan menuju ke surga. Jangan gelisah, sabdanya percaya padaku. Percaya pada Tuhan Yesus, kita sampai ke surga. Saya persilakan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, silakan Mr. Raja. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Suaranya belum kedengaran, Pak, suaranya. Ya. Selamat tahun baru, Happy New Year di awal Januari. Selamat tahun baru, Tuhan berkati Mr. Raj. Ya, How are you? di tahun Januari ini terus kita harus berkembang, jangan menyerah. Amin. Kita punya Allah yang hidup, ada Yesus. Amin, saudara. Haleluya. Ya, pagi siang hari ini, sore hari ini, saya mau sharing firman Tuhan kepada saudara-saudara kami semua. Ya, saya mau baca di Mazmur 121, ya, di ayat kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyang, menjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Tuhanlah menjagamu, Tuhanlah menaunganmu di sebelah tangan kananmu. Amin, saudara. Pertolongan kita adalah dari Tuhan, bukan dari manusia. Maka itu yang saya kasih judulkan ini, jangan menyerah. Ada apapun larinya ke Tuhan, jangan ke manusia. Manusia bisa bikin kecewa, tapi Tuhan tidak akan kecewa. Amin. Asal kita punya positive thinking, tiap kali kalau bicara dengan positif, dengan benar, dengan dari hati, tulus hati, itu semua Tuhan buka. Tapi kalau kita udah pikirannya negatif, nanti pemilu mau jadi apa, jangan dipikirin, selain Tuhan. Yang penting kita banyak berdoa, kita bekerja, aktivitas, senang-senang, happy sama family, go ahead. Tuhan yang lindungin semua. Kita kalau dengerin dari luar dunia, negatif-negatif masuk ke kita. Kita juga jadi pembawa. Membawanya ke rumah. Nanti begini, nanti begitu. Nanti terjadinya apa? Yang apa kita ucapkan di mulut itu terjadi. Makanya itu kita harus waspada dengan bicara kita. Maka pun jangan menyerah. Tuhan pasti tolong. Pasti itu. Asal kita tiap hari berdoa, baca banyak firman Tuhan. Jangan bergaul sama orang-orang yang negatif, bergaul sama orang positif. Orang negatif kalau saudara nggak bisa hadapin, jangan bergaul. Kalau saudara bisa hadapin sama mereka. Supaya mereka tahu punya positive thinking, saudara. Tuhan tidak akan tinggalin kita. Amin, saudara.
Saya ada beberapa langganan di Medan, saudara. Kemarin dulu ya, saya ada bicara sama satu orang. Saya lagi ngomong sama dia, "Papi, haleluya, haleluya, selamat tahun baru, Papi." Baru ya, gini-gini. Dia kalau ngomong tuh, dia punya, maksudnya bagaimana ya, dia punya keuangannya semua bagus. Orang berduit gitu. Tapi kalau bicara tuh udah banyakan negatif. Apa? Pasarannya begini, begini. Kalau orang bilang ramai itu bohong, begini, begitu, begitu. Banyak omongannya begitu, saudara. Oke? Saya bilang, "Papi, saya mau ke Medan, gimana?" Saya bilang, "Jangan dulu, Pak. Nanti aja kamu ke Medan, saya kasih tahu. Sekarang marketnya lagi begini." "Oh, begitu, Papi ya." "Oh, oke. Nanti kasih tahu ya, Papi ya, kalau ada marketnya udah terbuka, kabarin saya." Iya. Karena kamu udah bilang, kamu orang baik, jadi saya berani ngomong salah kamu. Begitu. Oke. Dan itu malamnya saya telepon ke langganan itu lagi. Saya tanya sama langganan itu lagi, bagaimana marketnya? Market puji Tuhan ada aja para. Puji Tuhan, ada aja para. Oh ya, ada gimana? Iya. Bisa rencana mau datang ke Medan, gimana? Ya, mau datang boleh, datang aja nggak apa-apa. Mau kirim sampel juga boleh. Nah, terus saya lihat ya, ini orang yang satu udah positif ngomongnya. Puji Tuhan. Gimana pasaran? Puji Tuhan ramai. Yang satu udah negatif. Nah itulah, yang diucapkan negatif terjadi negatif, saudara. Makanya itu kita itu jangan menyerah. Apapun juga harus positif. Serahin semua sama Tuhan. Tuhan akan lindungin kita, saudara. Jangan khawatir. Di tahun 2024 ini positif. Semua serahin Tuhan. Ada pemilu, mau apa, semua akan jalan lancar. Jalan dengan baik semuanya. Asal kita punya positif. Jangan ikut-ikutin dunia aja. Ikutin cara Tuhan. Apa yang Tuhan janji di Alkitab, ikutin katanya. Pertolongan kita ya kan dari Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi kan Dia. Langit dan bumi kan ciptaan Tuhan. Kita juga ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Kenapa kita mesti takut? Orang dunia takut. Kenapa orang dunia mesti takut? Karena mereka tidak baca firman Tuhan. Mereka tidak dengar firman Tuhan, jadi mereka tuh takut. Tapi kalau kita setiap hari baca firman Tuhan, kita banyak berdoa sama Tuhan, kita lakukan pekerjaan Tuhan, kita tidak akan takut. Karena kita punya Allah yang hidup. Yang akan melindungi kita. Itu kita udah tahu, saudara. Makanya itu lakukan begitu. Jadi di awal-awal tahun ini 2024 semuanya bagus, saudara. Serahin semua ke Tuhan. Lakukan pekerjaan Tuhan. Jalanin semua. Tuhan akan itu. Amin, saudara. Maka itu nggak usah khawatir, saudara. Apapun jalani. Banyak orang pada khawatir, ketakutan. Ada berapa orang teman-teman saya juga dalam bisnis apa yang mereka. Kenapa? Karena mereka punya problem sendiri, saudara. Apa problem itu? Karena dia tidak libatin Tuhan. Makanya itu problem datang. Kalau kita libatin Tuhan, problem itu tidak akan datang. Tuhan itu menolong kita. Dia akan jaga anak-anaknya. Jadi teman-teman saya berapa orang, dia tidak libatin Tuhan, jadi dia agak problem keuangan, problem ke sini, problem ke sana, karena libatin Tuhan. Tuhan, sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan tutup. Pasti Tuhan buka pintu, nggak mungkin ditutup, betul. Semua dari hati. Dari kita punya ucapkan. Amin, saudara. Lakukan. Begitu. Jadi itu, saudara, saya mau ada sedikit bagaimana persaksian saya. Waktu kemarin Desember, saya tanggal 23 holiday, saya berangkat ke Dubai dengan keluarga saya. Dan saya bawa kakak saya juga yang perempuan, kakak saya perempuan, sama anak yang ikut. Kita ke Dubai. Saudara, kita pergi dengan sukacita, saudara. Pulang pun dengan sukacita. Kita beramai-ramai pergi tinggal di apartemen, saudara. Saya banyak belajar di Dubai, saudara. Apa yang saya belajar, saudara? Bisa begini Tuhan ciptakan, ya. Langit dan bumi itu Tuhan yang ciptakan, saudara. Bagaimana di Dubai itu luar biasa bagusnya, luar biasa, saudara. Dibilang itu Dubai crime zero. Crime zero itu artinya apa? Tidak ada penjahat, nol. Penjahat itu nol. Tidak ada pencuri, nol.
Line zero. Saya ketemu sama mereka semua. Yang orang-orang bawa mobil Grab, apa namanya, dibilangin mobil kayak apa ya, Grab. Mereka ketemu, apa saya bicara, dari mana Anda? Saya dari Indonesia. Oh, dari Indonesia, ya, kenalan. Kamu dari mana? Saya dari Pakistan. Oh, ya, Pakistan. Kamu udah berapa lama di Dubai? Dia bilang, saya udah lama di sini bawa mobil. Gimana Dubai? Wah, bagus sekali Dubai. Emang mahal sih, mahal, Pak. Cuman untuk safe, untuk keamanan semua Dubai bagus, Pak. Iya, ya. Saya lihat dia punya lampu-lampu, dia punya pemandangannya luar biasa. Dan begitu orang berjubel, saudara, dari mana semua datang ke sana semua. Saya lihat semua ramai sekali di Dubai. Kenapa? Ada apa? Gedungnya semuanya bagus semua. Kenapa? Karena mereka tidak ada keributan. Tidak ada keributan. Itu. Mereka punya kasih sayang. Jadi orang datang ke sana tuh enak. Kita tanya sama mereka kasih tahu dengan cara baik. Oh, ke sini, ini ke sana, ini ke sini jalannya. Orangnya ramah tamah. Mereka itu cari nafkah di situ. Tapi bagaimana mereka itu ramah tamah. Saya bilang sama kakak saya, gimana lihat Tuhan ciptainnya. Di Dubai lihat saudara. Dia punya pemandangannya, dia punya tempat, dia punya gedung. Luar biasa saudara. Kita kalau lihat Indonesia banyak kabel-kabel listrik. Di Dubai nggak ada kabel listrik. Semua di underground. Jadi semua tuh kelihatan bersih. Kelihatan jelas, langit, bintang jelas sekali saudara. Gimana Tuhan ciptain semua? Amin. Makanya itu saya lihat saudara, gimana pimpinan Tuhan luar biasa. Maka itu jangan takut saudara. Lakukan pekerjaan Tuhan. Sudah itu saya naik terus dari tanggal 30 sampai 6 ya. Dari Dubai. Dia pergi berapa tempat terus jalan-jalan dengan saudara kita. Luar biasa. Ketemu orang, ketemu banyak orang, ngobrol, kenalan sama orang-orang itu yang kita nggak kenal. Kita lihat ya gimana indahnya, luar biasa yang Tuhan lindungi kita. Maka itu jangan menyerah. Kalau kita nggak menyerah, itulah Tuhan kasih terus. Berkat dikasih, semua perjalanan dikasih, pergi dengan sukacita, pulang dengan sukacita, apapun juga semua dengan sukacita. Nah, kita berangkat dengan bawa koper kurang lebih 12 koper, pulang bawa 16 koper. Pas kita mau check-in, orangnya bilang apa sama kita? Satu orang dikasih 35 kilo, saudara. Jadi kita nggak overweight. 35 kilo satu orang dikasih. Puji Tuhan. Nah itulah. Kita jangan menyerah. Banyak berdoa. Pimpinan Tuhan itu luar biasa, saudara. Ya pimpin Tuhan. Orang Israel, Tuhan bisa lindungin semua. Kayak Israel apa. Masa kita nggak lindungin, saudara? Karena kita ini udah pilihan Tuhan. Kita udah dijamah sama Tuhan. Maka itu saudara, jangan menyerah. 2024 ini saudara, jangan takut, jangan khawatir. Positive thinking aja. Banyak berdoa. Baca firman Tuhan yang apa Tuhan janjikan. Baca, renungkan. Baca ini. Dengerin YouTube dengan firman Tuhan. Memuji Tuhan dengan lagu-lagu. Dengerin itu. Jangan dengerin kabar-kabar dunia mau apa kek, terserah. Dunia bukan milik kita, milik Tuhan. Dunia, langit dan bumi itu milik Tuhan. Jadi kita serahin semua ke Dia. Kalau kita mengaruh dengan orang-orang, kita sendiri yang pusing. Jadi pikirannya jadi negatif. Amin, saudara. Serahin semua sama Tuhan, saudara. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyang. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Tuhan kita itu tidak tidur, saudara. Tuhan itu jaga buat kita. Dia menjaga Israel, menjaga buat kita juga, saudara. Nggak usah takut, apapun juga. Tinggal waktunya Tuhan. Nggak usah terburu-buru. Sabar. Apapun kita mau lakukan, berdoa sama Tuhan. Minta sama Dia. Minta petunjuk. Dia akan kasih. Apapun kita punya bisnis, kita punya apa, libatkan Tuhan di situ. Jangan sampai kita nggak libatkan.
Kalau kita libatkan Tuhan semua, Tuhan akan atur semuanya. Amin, saudara. Maka itu jalan, lakukan untuk pekerjaan Tuhan juga. Membantu orang, buka tangan kita, memberi dengan sukacita. Apa yang mereka membutuhkan, apa yang kita bisa bantu, kita memberilah dengan sukacita. Karena kalau kita melakukan begitu, urusan kita sama Tuhan. Makanya itu Tuhan akan lindungi kita. Kemanapun kita pergi, apapun dia akan lindungi kita. Sama kayak Israel dilindungi, saudara. Kita pun juga akan dilindungi, saudara. Amin, saudara. Maka itu jangan khawatir. Semua pekerjaan, apapun, selain amin. Saya berangkat tanggal 23, saudara, ke Dubai. 25 pas Natal, 26, 27 semua perusahaan saya masih buka. Bagus, saudara, berkatnya datang terus, saudara. Sampai tanggal 27 berkat terus datang terus, saudara. Kemarin tanggal 2 kita ada buka kantor Januari, saya balik tanggal 7, tanggal 2 buka. Puji Tuhan, berkat mengalir terus, saudara. Kenapa? Kita positive thinking. Kita banyak berdoa. Serahin semua sama Tuhan. Amin, saudara. Maka itu, saudara, sore ini saya nggak panjangin firman Tuhan lebar, saudara. Tahun 2024 ini, saudara, di awal bulan ini sampai akhir, jangan khawatir, Tuhan akan melindungi kita dan Tuhan akan piara kita, saudara. Jangan takut, saudara. Serahin semua kepada Tuhan, saudara. Jangan menyerah apapun juga. Serahin semua sama Tuhan. Ada apapun, ada punya kepahitan, ada orang kecewain kita, apapun. Banyak diam, banyak sabar, banyak berdoa. Tuhan akan bertindak. Amin, saudara. Saya stop dengan firman Tuhan hari ini sore. Biarlah firman ini menjadi berkat buat kita semua. Saya mau tutup dengan berdoa, Bapak. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu Bapa. Terima kasih Bapa yang kau bicara kepada hamba-Mu, sharing firman-Mu Tuhan Bapa. Biarlah firman ditanam di hati kami semua Bapa, yang anak-anak-Mu melihat di Zoom Bapa, biar menjadi berkat Bapa untuk anak-anak-Mu semua. Terima kasih Bapa, kami yakin Bapa di tahun 2024 ini Bapa, kau akan melindungi dan kau akan berkati semua anak-Mu. Tidak ada kekurangan satupun, tidak ada. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk kampanye, Mr. Raj. Haleluya, luar biasa ya. Memang di setiap kehidupan kita orang percaya ya, jangan pernah menyerah ya. Kita harus tetap andalkan Tuhan, percaya penuh hanya kepada Dia. Amin. Amin. Ya. Ada sebuah pujian yang mengatakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Nah, kita mau jadi orang yang setia nggak dan tetap percaya kepada Tuhan? Kalau kita tetap percaya, setia kepada Tuhan, berkat itu akan terus mengalir. Amin. Amin. Ya. Haleluya. Wah, itu bosnya biar pergi jalan-jalan, anak buahnya kerja, tapi berkatnya itu terus mengalir. Amin. Ya, itu yang Tuhan ya, bagi orang yang tetap setia. Amin. Ya. Amin. Tidak ada satupun penolong selain Tuhan Yesus. Banyak orang, Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, banyak orang itu mengandalkan diri sendiri, bahkan mengandalkan orang lain. Firman Tuhan kan katakan, Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, bahkan orang lain. Tetapi Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Ya. Amin. Setia, ya. Sampai kapan kita mau setia? Ya sampai mati, sampai akhir hidup kita, ya. Jadi jangan setengah jalan. Kalau setengah jalan berarti kita nggak bisa masuk ke sorga nanti, ya. Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah. Kalau buatan Allah pasti datangnya dari surga.
kalau udah datangnya dari surga, pulangnya jangan nyasar ya. Kita ini buatan Allah di dalam Kristus Yesus, yang mana telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya untuk kita tetap hidup di dalam Dia. Amin. Ya, kita percaya. Ya, ada sebuah pujian mengatakan gini, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Amin. Ya. Amin. Orang yang tetap tidak menyerah, pasti Tuhan Yesus beri kekuatan, kemampuan untuk kita berjalan tetap bersama Yesus. Bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Amin. Ya. Amin. Tetap percaya, tetap andalkan Tuhan. Di saat tangan kita tidak bisa lagi memegang sesuatu yang kita mau berharap, Tuhan mau apa? Angkat tanganmu, serahkan kepada Yesus. Amin. Jika engkau sudah lagi tidak sanggup lagi berdiri, Tuhan mau apa? Berlutut di hadapan Dia. Ya, berlutut, tangan dilipat, berdoa kepada Tuhan. Minta maka engkau akan diberi, cari maka engkau akan mendapat. Ketoklah pintu berkat Tuhan, berkat itu akan dicurahkan kepada kita semua yang tetap percaya dan setia kepada Dia. Amin. Amin. Thank you very much, Mr. Raj. God bless you all. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan Pak Sutarjo untuk satu pujian sebelum doa syafaat. Kita akan berbincang-bincang ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tanggapi firman Tuhan dengan angkat pujian percayalah. Bila serta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi suluh. Bila Ia di samping, ku tetap dibimbing, bersama yang percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah, percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Percaya patuhlah, Tuhan pasti memberkati, menyertai setiap kita. Saya serahkan banyak untuk berdoa syafaat. Ya, Pak Tiadi belum dibuka mic-nya. Baiklah, mari kita sama-sama menghadap hadirat Tuhan. Kita bersyafaat untuk kita semua. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang telah meneguhkan kami, supaya kami tetap berharap kepada Engkau dengan tiada putus-putus. Dan kami tetap berharap dan teguh pengharapan kami kepadamu, mengharapkan pertolongan-Mu Tuhan, dan supaya kami juga selalu berpikir yang positif, berpikir positif Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi bagi kami Tuhan, itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Raj. Tuhan, kiranya Engkau berikan kepada Pak Raj hikmat untuk dapat memberitakan lagi firman-Mu, mengungkapkan lagi rahasia firman-Mu, mengungkapkan lagi apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan, buat setiap hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan ini Tuhan. Baik yang Pak Sutarjo yang memimpin kita di dalam pujian, maupun ya Tuhan
yang sudah menyampaikan doa-doa sebelumnya. Tuhan berkati dan semua yang terlibat di dalam kepengurusan daripada JPM ini Tuhan berkati usaha pekerjaannya, berkati kesehatannya, berkati anak mantu cucunya, berkati apapun usaha mata pencarian mereka Tuhan. Tuhan juga kami berdoa untuk Bapak Komingguan yang menjadi gembala di JPM Tuhan. Kau berkati Tuhan. Kau berikan dia hikmat untuk mengatur JPM secara lebih baik dan lebih baik lagi Tuhan. Tuhan Yesus berikan kepadanya hikmat juga marifat ya Tuhan. Supaya dalam kepemimpinannya Tuhan, JPM tetap mengudara dan eksis serta banyak jiwa-jiwa yang bergabung kepada JPM dan menyukai acara yang diterapkan oleh JPM oleh FM Family Ministry. Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa ya Tuhan untuk kelanjutan daripada acara ini Tuhan, di mana kami akan berbincang-bincang, juga Tuhan urapi kami semua yang hadir supaya kami semua dapat memberikan masukan-masukan ataupun pertanyaan-pertanyaan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap peserta. Engkau berkati Tuhan usaha mata pencarian kami, kesehatan kami, anak mantu cucu kami, Engkau berkati Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu untuk pemerintah dan bangsa kami Tuhan, yang sebentar lagi menyelenggarakan pemilu. Biarlah pemilu berjalan dengan damai, dengan tidak ada kerusuhan, tidak ada kecurangan, tetapi pemilu berjalan dengan kejujuran dan keadilan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk para peserta kontestan. Engkau berikan mereka ya Tuhan visi misi yang dapat membangun Indonesia. Dan kami berdoa ya Tuhan supaya para kontestan itu siapapun yang terpilih Tuhan, supaya mereka nantinya Tuhan memberikan satu kelegaan bagi kami Tuhan, kaum minoritas, supaya hak-hak kami kaum minoritas sangat dijunjung tinggi dan diakui, dan kami mendapat kebebasan dalam beribadat, dalam menyelenggarakan rumah ibadat, di dalam memberitakan keyakinan kami masing-masing Tuhan. Beri kebebasan kami di dalam ibadah kami, tidak ada gangguan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pemilih Tuhan, diberi kami kecerdasan untuk memilih wakil-wakil kami yang berpihak kepada rakyat banyak, yang berpihak juga kepada kaum minoritas dan juga mayoritas Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa ya Tuhan untuk pemerintah dan bangsa kami, supaya pemerintah dan bangsa kami dicelikan mata rohaninya, supaya mereka melihat keselamatan yang dari Tuhan, dan supaya mereka mengakui dan mereka percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat mereka Tuhan. Dengan ya Tuhan, mereka melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan di tengah-tengah umat-Mu Tuhan, yang dilakukan oleh para hamba-hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk para misionaris, para penginjil ya Tuhan, supaya mereka menginjil dengan keleluasaan, mereka menginjil dengan semangat yang menyala-nyala, dan mereka Tuhan, kebutuhan mereka Engkau cukupi Tuhan, kebutuhan sandang pangan mereka Tuhan Engkau cukupi Tuhan, dari manapun datangnya Engkau ya akan mengadakannya ya Tuhan. Bahkan burung gagak sekalipun dapat Engkau kirim untuk mengirimkan segala keperluan mereka. Dan di dalam pemberitaan mereka Tuhan, baik di kota maupun di desa-desa maupun di tempat terpencil, tempat yang belum terjangkau Tuhan, supaya mereka bisa menjangkau ke sana. Dan Tuhan, supaya Engkau menyertai pemberitaan mereka, bukan saja dengan perkataan, bukan saja dengan pengajaran-pengajaran, tetapi Engkau menyertainya dengan kuasa mujizat, kuasa kesembuhan, dan tanda-tanda heran yang lainnya Tuhan. Karena demikianlah Tuhan, ketika Injil pertama kali diberitakan, para rasul dan para rasul-Mu dan Engkau sendiri Tuhan memberitakan
dengan kuasa dan dengan mujizat-mujizat dan dengan penyembuhan-penyembuhan. Tuhan, biarlah kiranya hal itu Tuhan masih terjadi di saat kami hidup di dunia akhir ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam kerajaan surga kami berdoa ya Tuhan untuk perdamaian dunia. Supaya mereka-mereka yang bertikai Tuhan, supaya saling menahan diri dan supaya mereka mempunyai kasih Tuhan. Sehingga di dalam kasih ada saling memaafkan, ada saling persaudaraan. Tuhan, kami berdoa untuk Israel dan Gaza Tuhan. Supaya Israel Tuhan, Engkau bela Tuhan untuk menduduki tempat perjanjian seperti yang Engkau janjikan kepada mereka, dan supaya dunia mengerti bahwa Engkau ada di pihak mereka, dan biar dunia mengerti bahwa Allah itu sungguh adalah Allah yang ada di pihak mereka, dan Allah yang disembah itu adalah Allah yang sesungguh-sungguhnya Allah. Dan kepada orang-orang Gaza Tuhan, supaya mereka mau merendahkan diri dan mengakui akan keberadaan Israel Tuhan, dan mereka merasakan bergabung dengan Israel, karena mereka akan terlindung, mereka akan aman, akan mendapatkan perlindungan hak-hak yang baik oleh Israel Tuhan, karena sudah terbukti Tuhan, banyak juga baik kaum Islam maupun dari yang lain-lain Tuhan sudah merasakan betapa demokrasi itu sangat diterapkan di Israel. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba sudah berdoa dan hamba mengucap syukur, biarlah kiranya Tuhan FM ini Tuhan bisa berjalan terus, bisa eksis terus, bisa bertambah-tambah para pengikut, para peminat yang ikut tidak bergabung di dalam FM ini Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa ya Tuhan, buat keadaan di Indonesia yang akhir-akhir ini Tuhan, musim penghujan, banyak bencana yang terjadi Tuhan. Engkau lindungi dan Engkau Tuhan luputkan manusia-manusia daripada kecelakaan bencana Tuhan. Walaupun harta benda mereka mungkin binasa, tetapi jiwa mereka terselamatkan. Bahkan mereka Tuhan boleh mengakui akan kebesaran Tuhan, dan akhirnya mereka Tuhan akan mencari Tuhan yang benar, Tuhan yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, itulah doa-doa yang kami naikkan kepadamu, dan biarlah doa-doa ini dapat menjadi persembahan yang indah di hadapanmu Tuhan. Dan memang doa-doa ini banyak sekali, jauh dari sempurna, banyak kekurangan. Namun Tuhan, Engkau mengetahui maksud hati kami, dan Engkau mengetahui ya Tuhan apa yang kami perlukan dan butuhkan Tuhan. Tuhan, perekonomian Indonesia juga di Engkau ya Tuhan, supaya kami Tuhan perekonomian, supaya masyarakat terkecil sekalipun sanggup untuk membelanjakan uangnya, memenuhi kebutuhan hidupnya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa ya Tuhan untuk masalah Indonesia Tuhan, supaya Indonesia dipulihkan dari yang dulu masalah toleransi dalam keberagaman itu sangat dijunjung tinggi, tetapi akhir-akhir ini Tuhan itu sangat diperkosa Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengharapkan kepemulihan daripada keadaan Indonesia ini, supaya keadilan ditegakkan, supaya aturan-aturan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, dan kebinekaan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah perisai dan kekuatanku, kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau, dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu
menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan kita semua. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bapak Joni Iskandar untuk membantu bincang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih sekali lagi Mr. Ras yang sudah menjadi saluran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Silakan Mbak Joni. Ya, shalom. Terima kasih Pak Gembala. Shalom untuk hambanya Pak Raj. Selamat tahun baru Pak. Baru ketemu lagi. Happy New Year ya. Ya, luar biasa kita sudah mendapat firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh hambanya Pak Raj dengan tema jangan menyerah. Tadi ada lagu-lagunya juga ya tadi sudah dinyanyikan oleh Pak Gembala ya. Kalau tadi saya simak bahwa pada intinya kita hari ini diingatkan ya, oleh hambanya Pak Raj bahwa jangan takut, jangan menyerah, serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kira-kira intinya seperti itu. Tadi banyak kesaksian-kesaksian yang juga dialami oleh Pak Raj ya, di mana karena rajin berdoa tentunya Tuhan selalu memberkati, melindungi ya Pak Raj di dalam usahanya maupun di dalam pelayanannya ya. Jadi kalau ketemu orang udah mau menginjil aja begitu ya, bawaannya. Ya itulah kalau memang kita sudah dipenuhi Roh Kudus ya, meluap-luap, menggebu-gebu ya, ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Seperti ada tertulis juga di Amsal 23 ayat 17 dan 18, jangan pernah menyerah, tetapi tetaplah antusias. Ya. Jangan hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu yang dikatakan di Amsal 23 ayat 17 dan 18. Yang kedua adalah jangan pernah menyerah untuk berbuat baik. Ya. Jangan pernah menyerah untuk berbuat baik. Jadi kita harus tetap melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita untuk berbuat baik bahkan kepada musuh kita sekalipun kita harus tetap berbuat baik ya. Nah, jadi kita harus tetap selalu melekat pada Tuhan agar supaya kita tidak diliputi oleh ketakutan, kekhawatiran, ya, kecemasan yang kadangkala digunakan oleh iblis untuk menggoyahkan iman kita. Tapi dengan kuasa Roh Kudus yang ada pada diri kita, semuanya itu pasti akan dikalahkan dan kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Kira-kira sedikit itu yang boleh saya sampaikan. Nah, sekarang kita akan mulai acara bincang-bincang. Tapi sekali lagi saya ingatkan, pertanyaan, komentar maupun tambahan itu jangan keluar dari tema kita hari ini ya. Ya, jadi boleh bertanya, boleh menambahkan, boleh juga mengomentari apa yang sudah kita dengar tadi. Mungkin ada pengalaman-pengalaman pribadi Bapak Ibu di dalam
menghadapi cobaan-cobaan, dan mungkin Bapak Ibu tidak pernah menyerah, ya, karena pertolongan Tuhan. Jadi boleh di-share ya di kita semua. Waktu kalau bisa jangan terlalu lama, satu orang sekitar 3 menit untuk bertanya atau menambahkan, supaya semuanya bisa kebagian. Ya, oke. Mari saya akan buka dulu untuk Bapak Ibu yang mau didahulukan. Silakan. Ada yang mau didahulukan, saya panggil. Sebelum saya panggil, mungkin ada keperluan lain, ada pelayanan lain yang harus buru-buru. Ya, saya Pak. Oh ya, silakan Pak Setiadi, silakan. Ya, terima kasih buat paparan dari Pak Ras dan atas pengalaman kesaksiannya yang luar biasa. Tuhan memberkati pekerjaan dan itu Pak Ras. Tetapi saya ingin memberikan komentar bahwa semua itu adalah bergantung kepada kedaulatan Tuhan. So banyak juga orang yang sudah berharap dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan tidak jemu-jemu, berpikir positif dan lain sebagainya yang positif-positif, tetapi toh juga banyak juga yang hidupnya menurut ukuran kita adalah tidak seperti yang dialami oleh Pak Ras. Nah, banyak juga para pendeta, para penginjil yang walaupun ya sekelas pendeta pasti sudah banyak berdoa, banyak berharap dan punya pikiran-pikiran yang positif. Walaupun memang tidak sedikit pendeta-pendeta yang asal-asalan. Tetapi juga hidupnya tidak seperti Pak Ras, tidak diberkati, sukacita dan lain sebagainya, punya anak buah banyak. Nah, saya pikir itu semua adalah bergantung kepada kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan juga berbicara bahwa langit dan bumi aku punya, emas dan perak aku yang punya, dan nasib malang serta nasib mujur Tuhanlah yang menentukan. Itu di dalam Yesaya pasal 45 ayat yang ke-7 ya. Dikatakan demikian. Jadi hal berbahagia, hal hidup berhasil itu bergantung kepada kedaulatan Tuhan sepenuhnya. Kita ini hanya sebagai pelaku-pelaku, pelakon-pelakon yang kehidupan kita itu berada di dalam ketentuan Tuhan. Terima kasih. Sekian saja dari saya, Pak. Oke, terima kasih Pak Setiadi. Mau dikomentari dulu, Pak Rats, ada yang mau dikomentari? Pak Setiadi tadi? Atau lanjut dulu? Ya, lanjut ya. Lanjut dulu ya, oke baik. Ya, selanjutnya saya persilakan siapa lagi yang mau didahulukan? Pak Dwi. Menurut saya, Ya, kalau saya, itu temanya bagus. Jangan mendengarkan kata orang, jangan mendengarkan kata siapapun. Suaranya putus-putus, Pak Dwi. Tolong lebih dekat mic-nya. Suaranya putus-putus. Ya. Jangan menyerah, jangan merasa apapun hadapi dengan semangat, karena semangat kita yang berlaku melalui Tuhan. Ya. Ya, apapun itu, yang berdoa kita sendiri, yang berkati yang membantu Tuhan yang jangan sampai terbengkalai bagaimana kita nanti dipati apa jadi. Oke. Ya, cukup ya. Terima kasih Pak Dwi. Cuman ke depannya luar biasa. Ya, terima kasih Pak Dwi. Cuman suaranya tadi agak putus-putus ya. Baik, Ya, kalau gitu. Ya. Saya lanjutkan, silakan Ibu Foni Kumala. Shalom Pak Rans. Halo. Happy New Year Pak, baru ketemu lagi.
Iya. Mau di doa pagi Bapak. Makasih ya firman Tuhannya, jangan menyerah. Saya juga lagi belajar, apapun sekarang lagi belajar, rajin baca doa, pujian, penyembahan. Hati saya kayaknya sekarang saya lebih enak ya mengandalkan Tuhan, kan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kan di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kita jangan jadi setia baca firman, tapi kan harus jadi pelaku firman kan. Apa yang kita renungkan pasti berhasil dan beruntung kan. Kita lagi belajar setiap hari, lagi belajar perkatakan iman, perkatakan firman setiap hari. Saya sehat, saya semangat. Bapak kan pernah bilang harus lebih intim lagi Pak. Saya lagi belajar. Yang tahun kemarin ngaku saya bolong-bolong Pak saat teduhnya. Lagi rajin kalau lagi anggot-anggotan Pak. Saya lagi belajar lebih dekat lagi. Tahun 2024 kan di firman Tuhan bukan makin mudah kan, makin suka kan, di hari-hari makin jahat kan. Saya tahun ini mau lebih intim lagi dan jangan menyerah apapun keadaan saya. Makasih Pak, karena Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Saya serahkan Pak Joni, sebab waktunya mepet. Ya Pak Baik. Joni. Ya, terima kasih Bu Foni. Tahun 2024 jangan anggot-anggotan lagi ya. Harus benar-benar komitmen ya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ya, kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh gitu. Baca Lagunya, kita baca, tapi nggak ngerti artinya juga kan susah. Oh, nah kalau nggak ngerti artinya ya doa lagi sama Tuhan supaya Tuhan membukakan pikiran kita, hati kita untuk bisa mengerti firman Tuhan yang kita baca itu. Karena itu bukan komik ya, tapi harus benar-benar ada hikmat dari Tuhan. Gitu Bu Koni ya. Ya, Ya, juga terima kasih. dengan sering hadir di PM bisa Ah. terbina Pak pengertian firman-nya. Oh ya. Itu saya kira Terima Ibu kasih. Foni. Ya, ya. Harus rajin di Ya. PM. Ibu Foni termasuk rajin ini. Hampir setiap hari ada Pak. Kalau nggak terpaksa pergi ya. Iya, iya. Terima kasih Pak Junlui. Ya. Baiklah, selanjutnya Ibu Lili Yusuf, apa sudah selesai makan makan sorenya? Ada yang mau ditanggapi atau lagi sibuk? Ya. Silakan. Shalom Pak Raja ya. Halo. Ya. Selamat tahun baru ya Pak. Happy New Year. Ya, ya firmannya ya bagus ya. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik ya, kan ada firmannya ya. Apabila datang waktu kau akan menuai, kalau tidak kita akan menjadi lemah ya. Jadi dimanapun, kapanpun kita harus selalu berbuat baik ya. Udah bukan Coca-Cola lagi Pak ya, udah kayak iklan Coca-Cola. Dimanapun, kapanpun ya Pak ya. Kita harus selalu berbuat yang terbaik buat Tuhan ya. Amin. Kalau orang yang diberkati ya begitu ya, Saudara Pak Raja. Walaupun ditinggal itu duitnya datang sendiri ya Pak ya. Karena Tuhan bilang dia memberkati kita di waktu kita tidur gitu ya Pak ya. Jadi ya kita harus selalu andalkan Tuhan ya. Apapun keadaan situasi kita yang tahun 2024 nggak semakin membaik, kata orang ya semakin memburuk. Tapi kalau kita dalam lindungan yang maha tinggi ya, kita selalu aman gitu dalam lindungan yang maha tinggi ya. Itu kita mesti tetap berharap pada Tuhan ya, bahwa dialah sumber kekuatan kita, bahwa dialah yang membuat kita kuat sampai saat ini. Kalau kita masih bisa bernapas, kalau kita masih bisa makan sehari 3 kali, ya itu udah puji Tuhan lah ya Pak ya. Ya paling doa terbaik aja lah buat semuanya 2024 kita diberikan kesehatan yang prima, semakin cinta
cinta Tuhan, bukan cinta uang ya Amin. Pak. Kan orang semakin diberkati semakin cinta uang gitu ya, cinta duit Cinta ya. uang, dosa ya Iya, kalau cinta uang. dosa ya. Kita mending cinta Tuhan sama kita, jangan jadi hamba uang, jadi hamba Tuhan aja deh. Jadi hamba Tuhan pun harus yang rendah hati ya. Kan sekarang banyak hamba-hamba Tuhan yang jago khotbah di mimbar tapi nggak sesuai ekspektasi ya. Jadi kadang bikin kita kecewa gitu. Tapi ya kalau kita lihat Tuhan Yesus ya kita nggak kecewa. Tapi kalau lihat hamba Tuhannya kita selalu mengidolakan dia, tiba-tiba dia jatuh dalam dosa nggak sesuai ekspektasi kita. Jadi membuat kita kecewa gitu. Tapi tetap kita harus pandang Yesus, pandang ke depan bersama dengan Yesus ya. Yang tahun lalu 2023 yang jelek-jelek udahlah kita nggak usah ingat-ingat lagi ya. Kalau Ya. pandang ke depan bahwa masa depan itu sungguh ada di tangan Tuhan ya kan, Tuhan yang janji, bukan manusia. Amin. Manusia mungkin Amin. boleh mengecewakan kita, mungkin ya pernah ditipu. Kalau soal tipu saya udah ditipu Pak. Tipu bukan duit sedikit ya, puluhan miliar loh Pak gitu. Tapi ya puji Tuhan sampai hari ini ya masih berdiri tegar lah gitu ya. Ditipu batu bara, ditipu investasi emas, yang nipu Puji juga Tuhan. pendeta lagi Pak. Waduh ya nggak? Kan? Tapi saya tetap kuat sampai saat ini. Jadi walaupun dulu kan saya nggak punya apa-apa, Tuhan berkatin. Ya nggak mungkin dong kan dari nggak ada sampai ada. Kalau ada sampai dari ada nggak ada lagi, yang bingung ya Pak ya. Jadi kita juga harus mengelola keuangan kita baik-baik gitu ya. Jadi yang patut kita gunakan ya kita gunakan gitu. Yang nggak seharusnya kita beli ya sekarang kita udah nggak boleh beli gitu. Kita harus ada penguasaan diri ya. Kalau saya juga dulu orangnya jor-joran, hobinya beli tas Pak. Pokoknya tiap berapa bulan saya shopping. Nah, sekarang saya udah stop. Supaya kita lebih baik menyenangkan orang-orang yang ini aja lah gitu ya. Ya persekutuan kita, misal kalau ada yang kayak family ministry, kalau ada yang kekurangan ya kan kata Tuhan, ketika dia telanjang kau memberi pakaian, ketika dia lapar kita kasih makan, ketika haus dia kita kasih minum, ya kan. Jadi ya kita harus praktekkan tahun 2024 ini iman kita lebih bagus lagi lah ya. Jadi iman tanpa perbuatan berakhirnya mati. Kita harus berkata, oh dia nggak makan ya, kita kasih tumpangan, kasih apa gitu. Kita belajar, emang nggak gampang sih. Mungkin itu aja sih dari saya Pak. Semangat semuanya, Tuhan berkati. Saya bersama dengan Olive. Hai, say hi. Hai. Oke. Hai. Hai. Ini anak adik saya. Ya, Oh ya. ini itu aja. Ya, terima kasih Bu Tuhan Lili. berkati semuanya, shalom. Ya, terima kasih. Shalom. Baik, sebelum saya lanjutkan mungkin ada tanggapan dulu dari Pak Rats dari 4 pembicara tadi. Ada yang mau ditanggapi? Ya, Silakan. haleluya. Ya, pokoknya yang kenapa saya diberkati, saya kasih tahu kunci saya ya. Kuncinya saya kasih tahu. Gimana Tuhan berkati, saya kasih tahu. Saudara, kalau Tuhan saya siap lagi pada diberkati sama Tuhan. Tapi saya tidak pernah tutup tangan saya. Saya berdoa dan memberi. Karena itu pekerjaan Tuhan. Jadi ada orang kalau udah dapat berkat, diam-diam, maaf kata, diam-diam shopping, mau buat diri sendiri, mau apa, itu enggak. Saya beda. Kalau saya setiap kali diberkatin terus sama Tuhan, saya suka ingat yang orang membutuhkan. Jadi ada berapa orang, kapan-kapan ada telepon saya, contoh ya, kayak pemulung telepon saya, kasih tahu Pak Rats, maaf ya Pak Rats, kalau Ibu kecewain apa enggak, Ibu gak kecewa, ada apa Ibu gini-gini ya, dia cerita kebutuhannya apa gitu-gitu ya, logika ya. Saya beri dengan sukacita, saya berdoa dulu, habis saya berdoa saya memberi. Nah itu kalau kita mau memberi, berdoa dulu. Jangan langsung memberi kasih begitu. Jangan. Kita harus berdoa, mengucap syukur Tuhan, kami akan memberi berkat yang Engkau sudah kasih sama kami, berkat ini. Biarlah hanya berkat menjadi berlimpah buat mereka yang membutuhkan. Bisa buat keluarganya, buat anak-anaknya, biarlah menjadi berkat buat kami memberi dengan sukacita dari hati kami. Ya. Setiap kali berdoanya begitu. Makanya itu maaf kata bukannya saya mau ini ya, saya terus diberkati sama Tuhan. Biar saya kemanapun juga, saya pergi ke Dubai, ke luar negeri, tapi tetap ini Alkitab di tangan saya. Tas itu tangan saya. Berdoa itu udah pasti berdoa dulu saya.
Jadi yang saya ingat pertama tuh Tuhan dulu. Jadi saya kasih waktu tiap kali biar saya mau jalan-jalan ke Dubai, mau kemana terserah. Tapi saya harus berdoa dulu. Bangun tidur berdoa, baca Alkitab. Ini contoh. Saya pagi-pagi harus berangkat, contoh. Jam 7 pagi, umpamanya ya. Saya jam 5, jam 4 pagi udah bangun, udah berdoa dulu. Karena saya lakukan pertama buat Tuhan dulu, saudara. Jadilah itulah yang saya bilang contoh diri saya. Kenapa Tuhan bisa berkati ya itu karena saya nggak pernah tutup tangan. Saya buka, saya memberi dengan saudara. Kemarin saudara, saya pulang tanggal 7 hari Minggu saudara. Ya, tanggal 8 hari Senin saya masuk kantor. Saya pulang ulang tahun tanggal 1 Januari. Saya pas ke kantor, habis bentar gini, anak-anak kantor semua masuk, dadakan, bawa kue, bawa apa, pakai topi, segala, merayakan ulang tahun buat saya. Gimana kita bersuka cita? Sampai dia menyalakan apa tuh yang kayak kertas bubar begitu. Terus saya bilang apa sama mereka? Doain buat saya. Saya berlutut, mereka berdoa. Kenapa? Karena kita mengucap syukur. Mereka aja bisa punya perasaan sama saya. Kenapa? Karena kita ini dia tahu bahwa kita ini ada Yesus. Jadi kita di sini di kantor pun sama saya punya staff, kita tuh kayak keluarga. Jadi apapun saya dapat berkat, saya memberi buat mereka semua. Jadi itulah yang kita makin memberi, makin begitu Tuhan pasti kasih terus. Tadi yang apa tuh yang nama ibu siapa tuh namanya? Yang ibu siapa Foni apa tuh? Nah, ya Bu juga, Foni. Ya harus hati-hati. Jangan kerja kayak batu bara, misalnya beli emas. Kalau nggak ngerti ya, jangan campur begitulah. Saya juga pernah ditawarin sama orang di kantor, sama orang India juga, suruh masuk batu bara. Masuk batu bara, iya, Taras, bagus batu bara, untungnya begini. Saya kan nggak ngerti, saya cuma suruh keluarin modal doang. Ibu Foni. Ya, Ibu Lili yang dimaksud. Ibu Lili, iya. Saya tanya sama saya punya orang gereja. Ya. Langsung orang gereja itu bilang sama saya malah dimarahin. Awas kalau kamu ikut-ikut main batu bara ya. Itu semua mafia dia bilang. Awas kalau kamu belum enggak saya nggak ikut, cuma saya mau tahu. Jangan mau tahu juga itu. Oh ya, iya. Jadi saya belajar dari mereka. Saya nggak mau ikut, saya mundur. Karena nggak ngerti saya juga. Lebih bagus saya kerja, apa yang saya kerja, itu aja cukup buat saya. Itu. Karena kalau nggak ngerti, kita dengerin orang, nggak tahu bagaimana, kecewa nanti. Iya kan? Ya itu biasa, dapat pengalaman. Makanya sekarang bisnis lebih baik tanya Tuhan, benar Pak. Makanya saya sekarang udah diajak investasi apa, saya nggak mau. Enggak, saya nggak. Kemudian kita berbagi sama orang yang kayak Papa bilang, pemulung di jalan, apa. Kemudian saya berbagi aja udah daripada kita ada yang mau apa. Jadi kadang-kadang nggak ngasih, oh untung sekian, padahal nggak sesuai. Akhirnya ujungnya ditipu gitu loh. Sudah kenyang. Jadi sekarang kita lebih next, lebih hati-hati sih Pak, buat pengalaman hidup aja. Kalau emas itu tuh kita diajak investasi emas itu hari sama pendeta juga gitu loh. Ternyata pendeta kabur, sih harus menggantiin duit nasabah gitu. Tapi kan mereka pegang fisik emasnya gitu loh. Ya cukup duit besar juga lah, hampir 4 miliar tuh nalangin orang gitu loh. Suami sampai stres gitu loh ya. Tapi ya nggak sempat. Suami juga hampir sempat membunuh diri ya kan, karena mau minum cairan pembersih lantai. Oh pendeta itu jahat amat, jadi dia juga agak kecewa gitu sama hamba Tuhan, jadi dia kepahitan gitu. Tapi saya bilang udah kita jangan lihat manusianya, saya bilang kita lihat Tuhannya aja. Kan dulu kita kan susah gitu ya, sampai Tuhan berkatin. Ya kalau sampai sekarang misalnya Tuhan izinkan hilang ya udah nggak masalah juga kan. Saya bilang yang penting kita tetap ada sukacita, ada damai sejahtera gitu. Tapi akhirnya Tuhan gantikan sih Pak gitu. Sampai saya kasihan gitu ya, gara-gara nalangin gitu ya. Ada mobil Alphard kita bayar utang buat orang, sampai saya naik mobil Brio itu hari ya, Brio Orange gitu. Sekarang gue masih naik Brio. Akhirnya
Sampai anak saya bilang, itu kan mobil Alphard aku kok dibayar utang gitu. Tapi Tuhan baik, 2016 Tuhan gantiin lagi Alphard gitu loh. Ya udahlah, yang penting kita next lebih hati-hati gitu loh. Makanya kalau soal keuangan itu memang lebih harus hati-hati sih Pak gitu loh. Itu aja sih. Jadi pengalaman kita berbagi ya. Jadi saya juga 2024 jangan sampai ketemu manusia-manusia yang nipu-nipu kita gitu. Jauhkan lah, minta sama Tuhan. Itu aja sih. Ya, terima kasih Bu Lili. Ya. Ada yang mau ditambahkan lagi, Pak Raj? Atau langsung? Cukup ya, baik. Ya, terima kasih untuk tambahannya. Jadi Pak Raj mengingatkan ya kalau kita mau memberi, walaupun itu kewajiban kita untuk memberi, tapi jangan lupa untuk berdoa dulu. Ya. Apalagi sekarang ini banyak penipuan ya, banyak yang menawarkan, wah ini bisnis menjanjikan ya, yang pasti mempunyai masa depan yang bagus. Tapi kita cuman percaya aja sama omongan dia, kita nggak berdoa minta petunjuk Tuhan, akhirnya kita jadi kena tipu. Nah itu pengalamannya tadi Bu Lili juga sudah berpengalaman, jadi marilah kita lebih berhati-hati ya di dalam memberi. Baik, selanjutnya saya persilakan Ibu Mikal Kuntana. Pendeta Mikal, tadi sudah buka itu. Shalom. Oh, belum ya. Kalau belum, baik saya persilakan dulu Opung Brahmana Sembiring, silakan. Shalom, Opung. Shalom Pak Joni, selamat sore. Sore. Silakan Opung, ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Pak Ras. Sore ini diingatkan ya supaya kita tetap berharap bersandar pada Tuhan apapun yang kita hadapi. Ya tentunya kita connect senantiasa dengan Tuhan karena ya, tanpa Tuhan yang campur tangan kita banyak hal yang memang bermasalah yang kita hadapi ya. Masalah memang ada, tetapi kalau kita minta dan Tuhan pasti ya enggak sekaligus sih, mungkin satu-satu pasti Tuhan nyatakan kasihnya kalau kita berharap pada Dia. Memang ada saat kita untuk menunggu ya. Jadi kita berharap sama Tuhan memang enggak selalu instan, walaupun apa kebutuhan kita ya, namun Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Sebab itu yaitu tadi mengandalkan Tuhan dan berharap padanya, ya pasti Tuhan nyatakan kasihnya pada kita. Jadi pada saatnya semuanya apapun masalah itu pasti akan jalan tertutup, akan Tuhan buka jalan. Itu aja kalau kita berharap. Terima kasih Pak Ras, terima kasih Pak Joni. Selamat sore, Tuhan memberkati. Salam. Ya, shalom. Terima kasih Opung Brahmana. Ya, tadi ada yang lupa saya sampaikan. Tadi ada pesan juga dari Pak Raj. Kalau kita bangun tidur itu yang pertama yang dilakukan adalah berdoa dulu ya. Itu sebabnya tadi Pak Raj sudah buka tips rahasianya ya. Bagaimana Pak Raj selalu diberkati Tuhan. Karena Pak Raj selalu mendahulukan Tuhan. Jadi bukan bangun tidur buka HP dulu ya. Tapi kita berdoa dulu sama Tuhan. Bersyukur karena sampai hari ini saya masih dipelihara, saya bisa menghirup udara segar, ya. Tuhan masih memberikan kehidupan buat kita. Itu kita syukuri dulu. Ya, itu sedikit tambahan. Baiklah, selanjutnya saya persilakan. Siapa nih yang belum? Ya, Ibu Yansya, Pak Endong, silakan. Shalom, Ibu Yansya. Shalom Pak. Shalom Pak Ras. Shalom. Shalom. Ya. Jadi ini tadi temanya tentang ini ya Pak. Untuk enggak jemu berbuat baik ya. Oh, jangan pernah menyerah. Menyerah. Ya.
Oh iya, ya benar Pak, kita nggak boleh menyerah karena ada pengharapan ya. Kita memang tidak boleh menyerah karena kita punya Allah kita yang adalah pengharapan kita ya. Jadi tadi kalau kesaksian-kesaksian tipu menipu itu saya pun pernah mengalami itu, tapi itu tidak membuat saya undur dari Tuhan, itu tidak membuat saya lemah di dalam iman, tapi saya belajar dari pengalaman itu. Saya belajar dari pengalaman itu Ya. bahwa memang kita perlu minta hikmat Tuhan ketika kita berbisnis. Jadi saya merasa dulu waktu saya ditipu juga, saya rasa itu saya salah gitu karena terlalu percaya orang. Terus kita nggak minta hikmat Tuhan, nggak tanya-tanya sama Tuhan orang ini seperti apa gitu. Sebenarnya kalau kita peka, mungkin kalau kita pekakan suara Tuhan, ya sebenarnya Tuhan mungkin sudah bicara, tapi kitanya yang nggak peka gitu. Tapi itu menjadi pengalaman ya. Dan itu yang membuat saya tidak mundur dari Tuhan, membuat saya tidak lemah, walaupun ya saya ingat waktu saya ditipu orang itu, malam-malam tidak bisa tidur, saya buka Alkitab. Setiap saya buka Alkitab itu, firman-Nya tuh, dan apabila kami berseru dan berdoa kepada aku, maka aku akan menjawab. Terus buka lagi Alkitab, jangan kamu khawatir. Jadi ayat-ayat itu yang saya dapat waktu saya mengalami itu. Tengah malam nggak bisa tidur, saya buka Alkitab, ayat-ayat yang menguatkan saya. Sehingga saya nggak stres dengan masalah itu. Kalau dipikir-pikir tahun 92 itu, total mungkin 35 juta, tahun 92 kan lumayan banyak ya. Tahun 92 ya. Kalau iya kan? Tapi bukan itu gitu loh yang membuat kita hidup. Tapi karena ada Kristus ya yang memberikan kehidupan bagi kita. Dan buktinya sampai sekarang saya masih ada, sampai saat ini saya masih bisa menikmati kebahagiaan dengan anak-anak, dengan menantu cucu. Jadi kalau dulu kita jadi lemah karena masalah itu, ya mungkin kita nggak ada sampai saat ini. Tapi saya percaya bahwa pasti Tuhan akan membuka jalan yang baru, Tuhan akan tolong saya, dan puji Tuhan sampai saat ini saya masih, oleh anugerah Tuhan, saya masih boleh bekerja dengan suami usia 74 tahun, saya juga udah 67 tahun masuk